bakal bikin tutorial gimana caranya login via aplikasi ya. Jadi kita klik aplikasinya Novelme, terus login. Nah, loginnya itu tergantung kalian login pertama kali pakai akun apa, akun Facebook atau akun Gmail ataupun Google ya. Nah, karena aku pakai akun Facebook, jadi aku klik yang Facebook. Dengan catatan Facebook kalian gak boleh logout, oke? Biar langsung masuk sini. Nah, di sini aku bakal kasih tahu ya. Nih, ini yang di sini itu namanya nama akun kalian di Novelme. Jadi nama yang di sini yang Novitasari _94 ini itu bakal muncul di review. Review itu komentar yang ada di buku. Ntar deh aku kasih tahu apa itu review ya. Nah, kalau ini namanya ID akun kalian ya. Nah, ini star itu buat vote ya, kasih vote gitu. Nah, kalau ini VIP aku belum aktifin, jadi VIP itu kalian dapat potongan harga. Biasanya itu 5.000 dapat diskon buat beli bab kunci. Tapi itu masa aktifnya 10 hari dari pas kita pembelian. Kalau ini akun saya, nah ini riwayat top up. Kemarin aku beli koin 20.000. Terus ini riwayat bonus. Aku sering banget ya baca. Jadi selalu setiap hari itu dapat bonus koin 120 koin, lumayan loh. Jadi login itu kan, pas login itu kita dapat 30 koin. Nih, yang ini namanya. Ini pas login. Terus yang ini bonus kalau misalkan 60 menit udah baca dapat 60 koin. Ini baca kalau udah 30 menit dapat 30 koin. Totalnya 90 sama 30 jadi 120. Itu setiap hari, lumayan loh buat dikumpulin. Lumayan buat beli bab berbayar kita ya enggak? Nah, di sini ini data pengeluaran coy. Ini aku kemarin beli ini. Astaga. Yang ini yang Borderline ini punya aku. Nah, kalau ini aku baca-baca itu punya author lainnya. Nah, terus di sini aku jelasin ini tugas harian. Tugas harian ini yang tadi aku bilang. Jadi setiap hari kalau misalkan login, kalian klik ambil ini, klik share. Nah, terus langsung aja kok gitu baca. Bisa baca bab kalian sendiri atau buat nambah-nambah video itu ya. Soalnya itu dihitung juga lumayan loh. Nah, nanti kalau misalnya udah 60 menit ntar bakal diambil semua. Klik dulu ya, klik ambil dulu biar koinnya nambah gitu. Nah, kalau di sini mana notifikasi pesan. Kalau misalkan kita bikin review di novel orang, nah terus orang itu misalkan nge-like ataupun kasih komen, ntar masuknya ke di sini tuh ya, di notifikasi pesan. Ini riwayat baca. Iya, oke. Aku belum baca hari ini. Kalau ini hubungi CS Novelme lewat sini bisa gitu, tapi aku lebih langsung ke itu ya, ke websitenya aja di cs.novelme.com. Nah, di sini ini namanya tulis penulis. Ingat ya, tulis penulis ataupun beranda penulis, terserah mau nyebutnya apa. Nah, di sini nih, ini namanya total star kalian di bulan ini. Oke. Star itu bakal ngurangin setiap bulannya gitu, tergantung kalian mau bikin berapa novel gitu. Nah, ini total subscribe. Kalau subscribe itu setahu aku nggak pernah turun kecuali yang subscribe-nya itu menghapus dari rak. Kalau ini total pembaca, kalau total pembaca itu keseluruhan. Jadi
nggak bisa dikurangin, yang kurang itu hanya di sini total start dong ya. Nah di sini pengumuman, nah ini pemberitahuan yes. Jadi kalau misalnya kalian bikin bab tuh, jadi kelihatan gitu di sini riwayat nulis kapan, terus lolosnya kapan, publisnya kapan gitu. Cuman kalau lebih enak lihat riwayat publis itu di web. Tadi aku kasih screenshotnya ya. Kalau ini pengumuman biasa dari Sorong, pengumuman dari novel sebenarnya juga dapet ya kayak gini gitu. Nah aku di sini kalian cara lihat nama pena itu di sini nih, lihat tuh ya, di pojok kiri atas. Nah di sini ini udah ada tulisannya nama pena. Ini nama pena aku. Jadi nama pena itu identitas buku kalian. Oke. Jadi selain judul buku, kalian bisa gunain nama pena. Karena apa? Kalau judul buku itu banyak yang namain, tapi kalau nama pena nggak ada. Di Novelmi satu akun itu satu nama pena. Jadi kalau misalkan meskipun misalkan nih nama kalian itu sama, tapi nggak bisa disamain dalam akun Novelmi ini. Jadi nama pena itu khusus satu akun ya satu nama pena kayak gitu. Jadi nggak bisa samaan. Jadi yang lebih aman kalau nyari buku itu pakai nama pena ya. Nah ini yang di sini ini itu ID penulis kalian. Nah ID penulis ini selalu ngintilin kemanapun. Kayak misalkan mau tanda tangan kontrak disertain, mau kunci bab disertain, mau komplain ke CS Novel disertain, semuanya pokoknya disertain. Nah di sini ini nomor yang terakhir ini itu tuh nunjukin identitas editor kalian. Kalau aku ini 5 ya. Kalau 5 itu editornya itu Umi Riris. 5 sama 6 ke Umi Riris. Nanti aku ada list nomornya gitu. Pokoknya kalian masuk aja ke grup ya. On the way Novelmi with Novitasari. Nah, terus di sini kalian verifikasi. Verifikasinya itu karena aku udah 17 tahun lebih, jadi aku klik yang sudah 17 tahun lebih. Oke. Nah, di sini. Nah, terus yang di sini kalian isi nama pena kalian yang tadi. Yang barusan aku kasih tahu nama penanya ya, Novitasari. Harus sama, nggak boleh ada yang beda. Nah, terus di sini nama penulis. Karena waktu itu KTP aku tipe ya, salah penulisan, harusnya V tapi P. Jadi aku nulisnya di sini Novitasari gitu. Jadi nama penulis itu harus nama KTP ya. Nah, terus di sininya email terserah lah, pokoknya email yang aktif aja gitu ya. Nah, di sininya nomor HP aku gitu. Nomor HP kalian. Nah, nih kalian ini contohnya ya, jadi harus ikutin gitu. Nah ini nomor KTP aku, ini alamatnya Dusun Margahayu, RT 04 RW 01, Kelurahan Desa Padebunghar, kecamatannya di kabupaten, di provinsi. Nah ini foto. Nah nanti klik, pokoknya kalian harus harus diisi, foto KTP-nya harus jelas. Dan kalian juga harus selfie bareng KTP kalian kayak gitu ya. Jadi jangan ada yang terlewat kolomnya. Kalau misalkan udah nanti, karena ini aku udah verifikasi jadi udah ada tools kirimnya. Kalau misalkan kalian belum, nanti di bawah di sini nih, di bawahnya foto selfie kalian itu ada tulisan kirim, tinggal kirim aja. Nanti ininya statusnya bakal belum terverifikasi kalau masih di review kayak gitu. Soalnya ngajuin kontrak itu harus sudah verifikasi akun ya. Nah sekarang kita ke bikin buku. Aku kasih ininya dulu nih. Aku bikin judul pelakor high class.
pelakor high class. Nah di sininya target pembaca itu kalau misalkan kalian ini penulis cewek dan tokoh utama cewek berarti cewek. Tapi kalau misalkan kalian itu penulis cowok ataupun tokoh utamanya cowok, ya ganti di sininya ceweknya pakai laki gitu, karena ini aku dari sudut pandang cewek jadi pakainya perempuan. Nah kategori di sini fantasi itu apa sih? Fantasi itu hal-hal yang berbau kayak kekuatan yang di luar nalar gitu. Kayak misalkan kalian tahu Panji Millennium, Dragon Ball, terus Harry Potter. Nah kayak gitu-gitu masuknya ke fantasi ya. Naruto ya sih masuknya ke anime, tapi tetap aja fantasi gitu. Jadi fantasi itu hal yang berbau khayalan gitu, jadi bukan di dunia nyata kayak gitu. Meskipun ada bumbu dunia nyatanya, tapi ada hal-hal yang ya di luar nalar kayak gitu. Kalau misalkan romance, kalian udah tahu sendiri lah ya, kisah percintaan. Fiksi ilmiah itu fiksi yang kayak fiksi sejarah kayak gitu. Jadi kisah-kisah masa lalu yang kita ungkap kembali, itu fiksi ilmiah. Action, kalian tahu sendiri action itu apa, yang kayak perang-perangan, bunuh-bunuhan, terus detektifan kayak gitu, itu masuknya ke action. Oke. Nah petualangan itu ya you know lah ya, petualangan, adventure gitu. Ya pokoknya yang si bolang kayak gitu. Nah itu petualangan, intinya jalan-jalan lah. Nah horor udah tau sendiri, intinya hantu dan bikin merinding, itu horor. Terus fanfiction tahu sendiri ya, fanfiction itu kita nyeritain tokoh dari idola dengan kata kuncinya bagaimana jika. Jadi kayak gini, bagaimana jika kalau misalkan cowok itu sebagai suami kalian kayak gitu. Nah itu nama masuknya ke fanfiction dengan pakai nama mereka gitu. Fiksi remaja, nah kalian tahu sendiri lah ya, fiksi remaja itu kisah-kisah remaja yang dari usia belasan, 15 tahun sampai ke 18, pokoknya masih SMP SMA lah. Nah itu fiksi remaja. Dan ini juga masih ringan sih, konfliknya masih di seputar sekolah gitu, masih abg-abgian, anak labil gitu. Adult romance itu kisah dewasa ya, bukan cuma sekedar ranjang. Jadi pokoknya yang udah married kayak gitu lah, jadi pembahasannya udah berat banget gitu. Nah itu masih ke adult romance dan yang yang lebih inilah gitu, pokoknya lebih begitulah ya. Nah terus tadi udah romance ya. Nah ini kesatria. Kalau misalnya kesatria itu genrenya ini masuk ke male book arena ya. Kalau male book arena itu cowok, tokoh utamanya cowok atau penulis cowok. Di sini kesatria itu jadi orang yang punya kekuatan kayak gitu, kayak misalkan Bima Sakti kayak gitu. Terus kalau yang kitanya itu Wiro Sableng. Nah itu masuknya ke kesatria ya. Miliarder itu transformasi misalkan dari miskin ke kaya atau dari kaya ke miskin, pokoknya intinya si tokoh utamanya ini nantinya bakal jadi miliarder gitu. Jadi membahas tentang kekayaan kayak gitu ya, intinya tokoh utamanya cowok. Nah menantu ini masih ke male book arena. Male book arena itu ada 5 ya, kesatria, miliarder, menantu, mengubah nasib, sama daily life. Nah menantu ini ceritanya tentang menantu seorang cowok, dan cowoknya ini ditindas sama keluarga ceweknya kayak gitu, yang masuk ke genre ini. Nah kawin kontrak itu ya you know lah ya, kawin kontrak ya, kontrak itu. Nah di sini mengubah nasib. Jadi mengubah nasib itu tentang kehidupan seorang yang kayak misalkan awalnya itu dia itu berandal, dia itu merubah nasib dia jadi
sukses atau jadi kayak gimana. Intinya perkembangan karakter dari si tokoh tersebut ya. Cuma di sini lebih ke mengubah nasibnya, perjalanan hidupnya gitu. Kalau misalnya yang miliarder tadi kan dia mengubah nasibnya itu dari miskin ke kaya kayak gitu-gitu, atau misalkan dia itu sebenarnya orang kaya tapi dia nggak tahu kaya, dan ntar di endingnya dia itu jadi miliarder kayak gitu ya perbedaannya. Nah terus di sini genre daily life itu ya kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-harinya itu menyangkut pria, tokoh utama pria, jadi keseharian dia, pokoknya kisah hidup mereka gitu. Jadi dari hal-hal yang ringan-ringan gitu ya, itu namanya daily life. Tapi tetap ini masuknya ke genre Mel Book Arena, oke. Dan editornya pun cowok, jadi kalian bisa lah ya cuci mata gitu, banyak cogan-cogan di sana. Nah ini ada genre baru legenda, ya udah tau lah ya, legenda kayak Sangkuriang gitu. Terus si Manis Jembatan Ancol, apalagi banyak sih ya, pokoknya yang legenda gitu, urban legend lah masuk ke sini kayak gitu ya. Nah karena di sini aku pilih ke Adult Romance ya, yang judulnya Pelakor High Class, Adult Romance. Nah udah kepencetukan lah, sorry ini udah. Nah Adult Romance ini kalian masuknya ke sini next of reader ya, jadi nanti pas udah kirim bab kalian kliknya yang atas aja, jangan nomor 2 atau nomor 3, nanti bisa bahaya, nggak bisa dibenerin soalnya soal kompetisi ini, oke. Nah dah di sini hak cipta kalian klik ya. Di sini kalian bikin sinopsis apa aja ya, yang penting minimal 100 sampai 150 kata. Isinya adegan penting yang bikin kepo dan narasi semenarik mungkin. Nanti di ending kasih tahu konflik baru biar orang penasaran ya, dan bahasanya harus lugas, nggak boleh bertele-tele, dan jangan dibikin enak gitu loh, dibikin supaya pembaca itu penasaran, jangan bagaimana dia bisa melewatinya, bagaimana nggak boleh kayak gitu, langsung ke konfliknya. Kayak misalkan gini, Van Rino seorang pria yang sedang mencari jati dirinya. Ini bagian narasinya ya, dia bertemu dengan seorang gadis namanya Dasita Kienalis. Dia jatuh cinta dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik, menjadi lebih romantis dan sopan. Tetapi pada suatu ketika sang gadis yang berstatus kekasihnya ini meninggalkan ia tanpa pesan. Lalu setelah itu si Van Rino ini mengubah hidupnya menjadi sering menyewa wanita malam kayak gitu. Nah udah nggak usah pakai bagaimana nggak boleh ya, langsung aja kayak gitu. Jadi ntar si pembaca kan jadi mikir, konsistennya apa ya, tapi aku kasih saran, ntar disisipin adegan itu kayak dialog kayak gitu ya. Jadi dialognya itu harus dialog penting
atau dialog yang bikin orang penasaran kayak gitu ya. Nah kalau ini sudah, kalian klik cover, dilihat dari album. Ukuran cover itu 900 kali 1200. Nah aku asal aja ya. Nah di sini karena cover di sini tuh apa ya, kepotong pinggirnya, jadi di sini nih tuh. Ya udah, klik selesai. Nah kayak gini, ntar kalian tinggal klik selanjutnya. Nah habis klik selanjutnya, ini karena aku nggak jadi bikin ya, nggak apa-apa deh, bikin aja, ntar gampang dihapus. Nah aku sekalian kasih tahu di sini. Jadi kalian klik ke pengaturan. Ini masih kayak gini ya. Ini masih belum memenuhi kriteria karena kalian belum publish. Oke. Nah kalian klik pengaturan. Ini yang dikirim Shay ya, dikirim. Cuman karena aku ini cuma sebagai contoh covernya, jadi aku nggak klik kirim. Nah ini biasanya di reviewnya itu minimal itu sehari semalam karena langsung dicek sama editor kalian ya. Nah udah urusan cover diklik, kalian klik atur bab. Kalian buat bab di sini. Judulnya terserah apa aja, yang pasti nggak boleh pakai nomor karena nomor otomatis dikasih sama Novelmi ya. Kayak misalnya kayak gini, after today, langsung klik di sini. Terserah kalian mau nulis apa, ini minimal 1000 kata dan maksimal 4000 kata dalam satu bab. Oke? Biar bisa dikirim, karena kalau kurang dari 1000 kata otomatis kalian gak bisa ngirim, terus kirim gak bisa diklik gitu ya. Nah udah, kembali. Nah aku mau kasih tahu yang warna publikasi, bentar ya. Yang aku save di sini nih. Tuh ada. Nah tuh di sini kalian lihatnya, ini aku nggak pakai nomor, tapi di sini langsung dikasih nomor sama Novelmi. Jadi kalian harus bikin bab berurutan. Jadi Novelmi bakal nge-publish atau kasih tanda publikasi merah itu di bab yang awal banget kalian bikin. Begitu seterusnya. Nah publikasi ini berubah kalau misalkan ini diklik, yang publikasi ini diklik. Nah yang publikasi ini diklik nanti pindah ke sini, yang ke atas ya, kayak gitu. Jadi yang abu-abu itu udah saya publish, cuman nunggu giliran dari yang merah kayak gitu. Nah misalkan kalian babnya ketuker nih tapi sebelum publikasi, nah kalian bisa tuker bab, klik sini yang atas nih. Kalian harus lihat ya, yang di sini nih tuh. Nah kalian klik ini, kalian tarik, tekan lama terus tarik, nah kayak gitu. Nah terus kalian klik kirim kembali. Nah otomatis judulnya berubah kan. Ini kalau misalkan kalian ketuker bab, tapi ingat ini sebelum publikasi, karena jika sudah publikasi itu nggak bisa ditukar bab lagi, harusnya via edit. Nah sedangkan kalau misalkan edit besar-besaran itu biasanya sama sistem dikasih apa ya,
kasih rujukan ke editor kamu daripada ribet kan ya. Jadi seharusnya kalian harus nabung yang banyak gitu. Nah, aku putar lagi ya, ini putar lagi backnya karena ini udah berurutan nah kayak gini gitu. Nah, ini udah terus ini pustaka ini di sini kalian bisa cari ini rekomendasi ini novel. Kalau yang tulisannya novel ini udah berbayar, kalau yang gratis ya otomatis gratis. Kayak aku sering banget di sini cari. Nah, udah kayak gini kalian bisa cari judul yang kalian inginkan. Aku saranin lebih ke nyari pakai nama pena Novitasari. Nah, aku udah publish 4 ya, cuman yang sekarang lagi jalan yang dua Inoken Friends sama After Today. Nah, yang baru kalian ini aku lagi hiatus, Friends juga lagi hiatus karena lagi sedikit gabut. Nah, sekarang aku klik yang salah satunya ini deh, After Today ini aku genre-nya miliarder dan masuk ke dalam Korena. Nah, cara masukin kerak di sini ya, cara subscribe-nya yang di sini, terus cara klik review di sini. Kalian tulis apa aja gitu review buat penulis, dan ingat jangan pernah promo di di review ini, karena review tentang novelnya. Kalau misalkan kalian mau subscribe sesama penulis, harusnya di Japri ataupun lewat kontak masing-masing, nggak boleh di sini ya. Di sini reviewnya aku tulis apa aja ya. Hai guys, selamat malam Sabtuan bareng Van Rino. Terus kalian klik kiri. Nah, aku mau kasih tau nih, ini judul buku After Today, yang bawahnya nama pena Novitasari. Nah, yang di sini yang muncul ini namanya nama akun novelnya kalian yang di pas awal muncul. Ini Novitasari 94 munculnya ketika kalian mereview novel orang lain ataupun novel sendiri gitu. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Udah kembali. Nah, kalian bisa mulai baca di sini. Kalau misalkan kalian mau balas apa ya, nah kalian bisa, aku sering ini ya. Nah, ini cara kayak gini nih caranya. Kalian ini buat kasih vote, di sini buat kasih komen balik gitu. Terima kasih Kak, semangat juga buat Kanasura. Nah, kayak gitu lebih dari cuman ke penulis gitu kalau misalkan banyak yang review gitu. Nah, udah ya review udah. Nah, di sini kalian bisa mulai baca. Kalian baca aja kayak gitu. Terus udah gitu, ini buat
apa ya, kalian bisa cek itu dari sini. Nah, ini yang di sini sini ini buat dari kalian masuk. Kalau misalkan nggak diaturkan 1 2 3 4, kalau misalkan Must be speak from my heart when it comes to you. nah udah kembali aja, terus kita ke rak buku. Nah ini apa ya, novel-novel yang sudah kalian subscribe kayak gitu. Nah di sini ini letak rak buku kalian yang udah di subscribe. Jadi subscribe itu kalian masukin ke rak namanya subscribe. Nah gitu ya, semoga bisa membantu semuanya. See you dan salam Ran.